Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini, saya Anlianto akan memberikan tutorial lanjutan dari video saya sebelumnya terkait uji normalitas, uji homogenitas, dan sekarang saya akan melakukan tutorial uji T dengan independent sample t-test, seperti itu. Oke, di sini saya terkait uji perbedaan dua rata-rata. Nah, karena pada sebelumnya saya telah menguji terkait uji normalitas, kemudian ternyata datanya normal, kemudian saya uji kembali dengan uji homogenitas, ternyata datanya variansinya homogen. Nah, dengan syarat tersebut, maka dapat dilakukan uji independent sampel t-test karena saya menggunakan data pada dua kelompok berbeda seperti itu. Baik, secara lengkap akan saya jelaskan pada tutorial kali ini. Saya sampaikan melalui share screen agar lebih jelas untuk teman-teman semua. Ini ya, oke. Tutorial independent sample t-test dengan SPSS 25. Oke, definisi independent. Di sini maksudnya adalah independent sample t-test atau uji beda dua rata-rata digunakan untuk menguji dua rata-rata dari dua kelompok data yang independen. Jadi mereka tidak saling mempengaruhi. Lebih jelasnya, tidak saling berhubungan. Maksudnya, kedua kelompok yang diteliti tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya atau berasal dari dua populasi berbeda serta tidak saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Contoh, seorang guru ingin membandingkan peningkatan sertifikasi siswa yang mendapat pembelajaran pendekatan CPA dan konvensional. Setiap kelas diberi perlakuan pembelajaran CPA dan kelompok eksperimen pada kelompok eksperimen dan konvensional pada kelompok kontrol. Artinya di sini ada perbedaan perlakuan pada kelas pada masing-masing kelas tersebut. Jadi kelompok eksperimen pada kelas ini tidak mempengaruhi sertifikasi pada kelompok kontrol. Jadi dan sebaliknya. Jadi semuanya independen berdiri sendiri. Sertifikasi pada kelas eksperimen, sertifikasi pada kelas kontrol melalui konvensional seperti itu. Contoh lain misalnya teman-teman yang meneliti tentang berpikir kreatif menggunakan pembelajaran PJBL di kelas A misalnya. Kemudian di kelas B sebagai kelompok kontrol, teman-teman menggunakan pendekatan saintifik untuk mengukur meneliti terkait KBK yang sama, berpikir kreatif yang sama seperti itu. Nah, keduanya ini tidak saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan independent sample t-test. Bagaimana dengan kalau kita meneliti satu kelas saja, tapi kita juga meneliti KBK, kemudian kita memberikan perlakuan CPA misalnya seperti itu. Nah, contohnya di sini kan berarti jenis penelitiannya adalah one group pretest post-test seperti itu ya, untuk pada penelitian eksperimen. Artinya di sini teman-teman tidak menggunakan independent sample t-test, tapi menggunakan paired sample t-test karena data ini pada satu kelas ini saling berpasangan, yaitu pada satu kelas seperti itu, berpasangan sebagai satu kelas. Nah, lain halnya yang independen karena kita berbeda kelas yang berbeda seperti itu. Nah, prasyarat penelitian dilakukan terhadap dua populasi yang masing-masing berdistribusi normal dan variansinya homogen. Oleh karena itu, sebelum melakukan uji T, teman-teman harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah datanya normal dan variansinya apakah homogen dengan uji homogenitas. Teman-teman dapat melihat video saya sebelumnya terkait uji normalitas dan uji homogenitas seperti itu. Oke, di sini hipotesis dan kriteria pengujian. Oke, ini saya ada satu kasus, yaitu guru akan meneliti perbedaan kelompok awal matematis KAM siswa pada khususnya KAM tinggi. Jadi anak yang dengan kemampuan tinggi sebanyak 26 siswa pada pembelajaran CPA dan konvensional. Nah, rata-rata KAM tinggi siswa pada pembelajaran CPA yaitu 80. Nah,
dan pada konvensional sebesar 79. Nah, guru berasumsi kam siswa pada pembelajaran CPA lebih baik dibandingkan kam siswa pada pembelajaran konvensional. Karena teman-teman dapat terlihat CPA 80, konvensional 79. Wah, berarti ini CPA lebih baik nih. Nah, seperti itu mungkin teman-teman pernah berasumsi seperti itu gitu ya. Nah, apakah asumsi guru tersebut dapat dibenarkan? Nah, untuk mengetahui kebenaran asumsi tersebut, perlu dilakukan pengujian dengan uji hipotesis, yaitu uji perbedaan dua rata-rata dengan uji independen sampling test dengan taraf kepercayaan 95%. Taraf kepercayaan ini maksudnya adalah dari kita misalnya 100 orang. 100 orang tersebut 95 orang itu percaya, itu membenarkan hasil penelitian kita gitu, hasil pengujian kita, temuan kita. Nah, 5%-nya itu mungkin masih meragukan, ada faktor-faktor lain seperti itu. Maksud dari taraf kepercayaan ini. Nah, di sini mengapa kita membangun independensi kuantitas? Karena tadi di sini ada dua kelompok berbeda yang saling independen, yaitu kelompok dengan CPA dan kelompok dengan KAM. Nah, mengapa kita perlu menguji hipotesis ini? Karena kita harus mengetahui secara signifikan apakah benar 80 dengan 79 ini ada perbedaan atau memang benar lebih baik seperti itu yang saya beri tanda merah seperti itu. Nah, oleh karena itu hipotesisnya di sini H0 mu sana ini dibacalah adalah mu. Mu ini adalah rata-rata populasi. Nah, mu1 sama dengan mu2. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata skor KAM tinggi siswa pada pembelajaran CPA dan pembelajaran konvensional. Sama, artinya tidak ada perbedaan. Nah, kemudian di sini mengapa saya bangun ada dua? Nah, di sini karena saya menggarisbawahi lebih baik. Untuk lebih baik ini, maka kita akan menggunakan tanda lebih besar. Nah, H1, mu1 lebih besar dibandingkan mu2. Nah, KAM tinggi, artinya di sini KAM tinggi siswa pada penerapan pendekatan CPA lebih baik dibandingkan KAM siswa pada pembelajaran konvensional. Nah, atau kita dapat menggunakan tidak dengan ini ya, contoh yang tidak sama dengan seperti ini, mu1 tidak sama dengan mu2, artinya ada perbedaan rata-rata skor KAM siswa pada pembelajaran CPA dan pada pembelajaran konvensional. Teman-teman dapat menggunakan tanda ini tidak sama dengan apabila di sini mengatakan ada perbedaan. Seperti itu, bukan lebih baik ya, ada perbedaan. Oke, kriterianya di sini saya menggunakan dua macam, yaitu tidak hanya dengan signifikansi alfa, yaitu tapi yang pertama saya melakukan p-value signifikan satu arah lebih kecil, nilai signifikansinya bila lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan sebaliknya. Nah, T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan begitupun sebaliknya. Nah, bagaimana menentukan T tabel dan pada penelitian ini? Nah, teman-teman dapat melihat melalui tabel lampiran pada tabel statistik pada beberapa buku statistika seperti itu. Nah, contohnya juga di internet pun banyak seperti itu. Nah, menentukan T-tabel dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 ini kita bagi dua karena kita meneliti dengan secara 0,05 ini kita bagi dua karena kita melakukan satu arah. Nah, di sini awalnya kan satu arah seperti itu. Nah, kita ganti dengan awalnya ini dua arah ya, dua arah di sini. Kemudian kita ganti menjadi satu arah. Nah, seperti di sini. Dengan derajat kebebasan DF dan dengan N-2. N inilah jumlahnya yaitu ada 26 siswa. 26 ini kita kurangin 2, N-2 sesuai dengan ketentuannya yaitu 24. Hasil diperoleh di tabel sebesar min 2,064. Nah, ini sebenarnya harga mutlak seperti itu ya. Teman ada juga menulisnya 2,064 pun sama saja. Nah, dapat dilihat pada tabel T. Oke, bentar. Di sini
Oke, nah di sini di tabel teman-teman dapat melihat pada DF-nya 24 ya di sini. Kemudian tadi yang sudah saya bagi dua 0,025 yaitu alfanya kita turunkan. Nah, ditemukan di sini bahwa level of signifikansinya adalah tabelnya itu min 2,064 seperti itu. Nah, di sini sebelumnya sudah melakukan pengujian terkait uji normalitas. Nah, di sini ditemukan bahwa ternyata data ini tidak normal ya, datanya normal. Kemudian saya akan melanjutkan dengan uji homogenitas. Nah, ditemukan datanya pun homogen seperti itu karena p-value-nya adalah lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, kita melakukan pengujian uji T seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji T untuk menentukan bagaimana uji perbedaan rata-ratanya. Nah, saya melakukan data yang sama seperti penelitian sebelumnya, video yang telah saya lakukan, yaitu menggunakan kam pada kelompok tinggi, kemudian pada kelas kontrol, dan pada kelas eksperimen. Teman-teman pun dapat melakukan pada data penelitian teman-teman yang lainnya. Oke. Oke, di sini sudah terbuka kita SPSS-nya. Kita new data set tadi. Kita ke variable view terlebih dahulu. Nah, di sini kita isikan sama seperti sebelumnya, kam tinggi. Kemudian di sini desimalnya 0. Kemudian kita isi scale. Kemudian di sini adalah pembelajaran. Oke, di sininya kita nolkan juga. Nah, di value di sini kita sama seperti kemarin homogenitas, kita isi 1 itu CPA, 2 itu konvensional. Oke. Nah, kita ke data view. Nah, di sini teman-teman tinggal menginput kembali sama seperti uji homogenitas ya. Kita ke ini dulu, kam tinggi. Oke, ini adalah kelompok CPA yang saya beri label 1 ya. Kita beri 1 semua. Oke, di sini kelompok eksperimen, kontrol ya, kelompok kontrol. Saya beri tanda 2 nanti di sampingnya. Oke, cukup diteliti lagi teman-teman ya. Jangan sampai ada data yang kita salah memasukkan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita analyze, compare mean, independent sample t-test, ada paired sample t-test, seperti hanya untuk satu kelompok, satu yang saling berhubungan seperti itu ya. One way ANOVA di sini apabila data kita lebih dari 2 kelompok, 3, 4, 5. Sebenarnya ada uji lanjutannya dengan Kruskal-Wallis dan sebagainya. Oke, di sini independent sample t-test. Nah, di sini ada beberapa kekeliruan tadi yang mungkin saya lakukan. Nah, kita kembali ke variable view. Nah, di sini yang kadang-kadang teman-teman suka terlewat sama seperti saya tadi. Di sini kita isikan nominal. Kenapa nominal? Karena ini adalah berupa pelabelan atau sebagai penanda seperti itu. Jadi kita beri nominal. Oke, sudah saya perbaiki. Kemudian kita ke compare mean, independent sample t-test. Nah, kemudian kita masukkan kam tinggi ke variabel, pembelajaran ke grouping, kita ke define group, kita beri grup 1 itu adalah 1, kemudian grup 2 adalah 2.
Continue. Option, karena tadi kita 95%, maka di sini kita buat 95. Seperti itu. Continue. Oke, maka akan muncul. Nah, di sini grup statistik CPA 16 siswa, rata-ratanya di sini 77,81. Standar deviasinya 13,288, standar errornya 3,32, pada konvensional dengan jumlah siswanya 10, rata-ratanya 78,50. Nah, kita dapat melihat di sini 77,8, 78,50. Sepertinya memang jaraknya dekat gitu ya, rentangnya seperti itu. Apakah benar tidak ada perbedaan seperti itu? Nah, di sini ada dua macam. Oke, biar jelas, ada dua macam, yaitu equal variance assumed dan equal variance not assumed. Nah, kita menggunakan yang mana nih di sini untuk signifikansinya? Nah, kita menggunakan equal variance assumed. Kenapa? Karena data yang kita gunakan adalah homogen. Datanya homogen karena lihat di sini F-nya 2,70. Nah, seperti itu. Nah, variansinya seperti itu. Variansinya homogen. Jadi kita menggunakan signifikansi two-tailed di sini pada equal variance assumed 0,897. Namun tadi karena kita menjadikan satu arah ya, jadi 0,897 ini harus kita bagi dua. Seperti itu. Nah, kita nanti harus membagi 2 0,897 ini dan kita inputkan ke data. Ini adalah DF-nya sudah kita hitung tadi ya. Ini adalah T hitung min 1,30, nanti akan kita bandingkan dengan T tabel seperti itu. Nah, 0,897 ini nanti harus kita bagi dua terlebih dahulu. Karena tadi kita menggunakan signifikan satu arah yaitu 0,025 seperti itu. Yaitu 0,4485 ya. Tetap saja sepertinya ini lebih besar ya dari 0,05 seperti itu. Oke, kita input saja data ini. Oke, kita kecilkan dulu agar bisa di-input pada tabel ini. Mana ya? Oh, ini. Nah. Oke, ini biar terlihat gini ya di sini. Oke, ini biar terlihat. Rata-ratanya pada CPA tadi ya kita dapat melihat di sini 77,81. Kemudian pada konvensional kita temukan 78,50. T hitungnya, kita hitung tadi kita melihat dari sini min 0,132, kemudian DF-nya yaitu 24, T tabel kita tadi lihat dari sini ya. T tabel itu min 2,064. Oke. Nah, karena ini adalah mutlak, jadi kita dapat menghilangkan negatif ini, ya. Oke. Betul kan? Min 2, nah, betul. Kemudian p-value satu arah yang tadi telah kita hitung, yaitu sebesar 0,4485. 0,4485. Oke, sudah. Nah, dengan demikian maka kita dapat memberikan kesimpulan ya, menguraikan makna dari data ini
yaitu berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk rata-rata kam siswa dengan p-value satu arah adalah 0,4485. Nah, ini lebih besar dari 0,05. Kemudian T hitung ini lebih kecil ya. 0,1 dengan 2 lebih kecil dari tabel, maka H0 diterima. Apakah benar? Coba kita pastikan kembali. Kalau signifikansinya tadi di sini kita lihat lebih besar, maka HO diterima. Kemudian tadi T hitungnya lebih kecil, maka HO diterima. Nah, artinya di sini kita tulis diterima atau accepted. HO diterima. Nah, apabila diterima di sini kita apa maksudnya? Nah, artinya kam tinggi siswa pada pembelajaran ini HO diterima yang ini ya. Tidak ada perbedaan rata-rata kam tinggi siswa pada pembelajaran CPA dan pembelajaran konvensional. Wow, ternyata di sini kam pada pembelajaran CPA karena tadi saya menggunakan di awal lebih baik, artinya di sini kita tulis tidak lebih baik. Ya, tidak lebih baik secara signifikan karena kenapa tidak lebih baik? Karena di sini tidak ada perbedaan gitu, sama gitu kan. Jadi H1 ini ditolak ya, H0 diterima, H1 ditolak. Nah, artinya tidak lebih baik secara signifikan dibanding siswa pada siswa pada pembelajaran konvensional. Kam siswa pada pembelajaran ini, kam CPA tidak lebih baik. Jadi teman dapat melihat 77,81 dan 78,50. Nah, ini kan pasti lebih rendah seperti itu ya. Jadi tidak lebih baik dibanding kam pada pembelajaran konvensional. Artinya asumsi guru tadi itu ditolak seperti itu ya. Artinya, oke. Teman-teman dapat mempelajari lebih lanjut terkait bagaimana melakukan uji dengan independensi kompatibilitas dengan mempelajari referensi yang saya gunakan dan sumber-sumber lainnya yang mungkin teman-teman miliki seperti itu. Oke. Dengan demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait uji independensi kompatibilitas dengan SPSS versi 25. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.